Ya, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Tanggapan Publik. Pemirsa, nanti kami berharap supaya pemirsa bisa memberikan tanggapan terkait dengan topik yang kita bahas pada sore hari ini. Kalau kita berbicara tentang profesi wartawan, di mana memang wartawan memiliki peran penting dan diharapkan tentunya wartawan memiliki kompetensi. Dan untuk itu saat ini Lembaga Kewartawanan terus melakukan berbagai pelatihan dan ujian kompetensi bagi seluruh wartawan sehingga di dalam melakukan pekerjaannya wartawan bisa menjadi wartawan yang profesional. Namun apakah semua wartawan ketika sudah mengikuti yang namanya ujian kompetensi wajib atau sudah pantas dikatakan berkompeten di dalam menjalankan profesinya sebagai wartawan? Untuk itu pada kesempatan kali ini kami angkat topiknya pentingnya ujian kompetensi bagi wartawan dan kita akan bahas hal ini dengan dua narasumber yang telah kita hadirkan ke studio 2 TVRI Sumatera Utara. Yang pertama akan kita kenalan dulu nih pemirsa. Yang pertama sudah ada Kak Hairia atau Mbak Hairia selaku Kabid Diklat dan Kompetensi IJTI Sumatera Utara. Selamat sore Mbak Hairia, apa kabar? Ya, sore Bang Keri. Boleh disapa dulu pemirsanya. Ya, selamat Assalamualaikum. sore pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian supaya lebih menarik lagi nanti pemirsa perbincangan kita sudah mengundang juga Ketua IWO Sumatera Utara, ada Bang Anda Tengku atau Teguh Yudhistira. Bang Yudhistira, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Boleh sapa dulu pemirsanya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan pemirsa kami juga nanti mengundang Anda untuk memberikan saran, kritikan, dan masukan kepada kami melalui telepon kami di nomor 081161000386 terkait topik yang kita angkat pentingnya ujian kompetensi bagi wartawan. Baik, saya ke Mbak Hairia dulu nih. Mbak Hairia, kan saat ini menjadi seorang Kabid Diklat dan Kompetensi JTI. Artinya kan pelatihan demi pelatihan diberikan terus kepada jurnalis atau kepada media yang tergabung di dalam JTI begitu ya. Seberapa penting sih sebenarnya kompetensi ini bagi seorang jurnalis atau wartawan? Ya, kompetensi itu sangat penting ya bagi jurnalis karena itu adalah ukuran standar kualitas jurnalis gitu yang harus ada pada diri seorang jurnalis gitu sehingga dia bisa menjalankan tugas jurnalistiknya gitu. Karena tugas jurnalistik itu punya tugas yang mulia gitu ya. Jadi kalau misalnya jurnalis tidak kompeten gitu, dia kan jurnalis ini kan menyuarakan kepentingan publik gitu. Jadi kalau dia nggak kompeten dalam menyuarakan kepentingan publik, maka nanti berita yang akan tersiar di masyarakat tentu juga jadinya tidak berkualitas seperti itu. Oke, Bang Yudhis kompeten dari sudut pandang seorang Ketua IWO Sumatera Utara. Bagaimana sebenarnya wartawan yang disebut dengan kompeten begitu? Apakah itu sudah masuk dengan kategori profesional? Silakan. Terima kasih Bang Keri. Jadi benar kata Kak Hairia tadi, tapi kalau saya boleh kontra sedikit masalah kompeten, sebenarnya apa sih parameter kompeten? Kan gitu kan, itu perlu dipertanyakan. Kenapa harus di Dewan Pers? Nah itu yang jadi pertanyaan yang sampai sekarang mungkin belum terpecahkan bagi saya ya mungkin. Karena apa? Yang namanya kompeten itu yang pertama kali harus menilai itulah medianya masing-masing. Media tempat wartawan itu bekerja. Nah, digodok di situ di media itu. Nah, ketika akan dilepas ke masyarakat, ketika melakukan liputan di lapangan, nah medianya lah yang tahu gimana sih wartawannya itu berkompeten atau tidak, profesional atau tidak. Nah karena kan gini, kita melihat juga orang-orang di Dewan Pers juga tidak semuanya wartawan, tidak semuanya basicnya wartawan gitu loh. Jadi kan agak ada kerancuan di situ. Nah, mestinya ketika akan mengikuti kompetensi yang dinilai oleh Dewan Pers, medianya dulu berbuat untuk si wartawan ditempa supaya jelas ketika terjun ke lapangan ataupun ketika diuji kompetensi oleh Dewan Pers semakin jelas gitu loh. Untuk apa kalau ujuk-ujuk tiba-tiba ikut kompetensi di Dewan Pers sementara si wartawan ini tidak profesional bagi media gitu loh. Kan ini jadi rancu gitu loh. Apa sih sebenarnya penilaian dari kompeten itu? Bukankah kompetensi yang mengarahkan nanti wartawan menjadi profesional? Contoh seperti Bang Yudhis. Bang Yudhis kan sekarang sudah
apa namanya, kalau tahapannya itu kan muda, Madia, utama begitu. Kan utama ini kan yang nanti kemudian yang tepat dan cocok untuk menduduki mungkin profesi atau misalnya jabatan-jabatan pemret dan lain Iya, sebagainya. Oke, silakan Gini, tanggapannya. kalau masalah begitu, kita kembali lagi ke watak ya, kadang-kadang watak, tabiat, Tabiat begitu ya. terus masalah si oknumnya, si wartawan, sosoknya ya seperti apa. Nah, nggak bisa juga dikatakan ketika kompeten dia akan profesional, tidak juga. Banyak juga wartawan yang tidak kompeten tapi profesional dalam menjalankan tugasnya, gitu, Oke. dalam menjalankan tugas jurnalistik. Iya. Nah itu juga harusnya jadi penilaian tertentu, kan Iya. gitu kan. Jangan ujuk-ujuk, banyak kok wartawan yang nggak jelas tapi ikut UKW, UKW, lulus kan gitu kan. Itu nggak bisa dinafikan juga, banyak kan kejadian seperti itu gitu loh. Oke. Yang medianya juga nggak jelas. Nah itu harusnya adalah poin-poin tertentu, penilaian-penilaian tertentu dari Dewan Pers. Bagaimana sih untuk menjadi parameter seorang wartawan itu dikatakan kompeten atau profesional. Baik. Itu. Kalau kita bicara Mbak Hairia, ini kan kabit diklat dan kompetensi. Ya. Setelah seorang jurnalis atau wartawan dikatakan lulus atau disebutkan lulus ikut ujian kompetensi, apakah ada pelatihan-pelatihan berikut yang diberikan sehingga menunjang profesi dia untuk mengarah menjadi wartawan yang kita katakan profesional begitu? Ya, kalau untuk pelatihan itu dari wartawannya sendiri ya, gitu. Untuk meningkatkan kualitasnya gitu. Kalau misalnya kayak dari perusahaan media atau lembaga gitu, itu juga ya dari media atau lembaga itu sendiri juga gitu, untuk melakukan peningkatan kualitas dari si jurnalisnya. Tapi menurut Mbak Hairia ini penting. Ya. Untuk meningkatkan kapasitasnya penting tidak? Penting Diklat sekali. itu penting nggak? Penting, sangat penting sekali. Karena ilmu di jurnalistik ini kan terus berkembang juga, gitu ya. Apalagi sekarang sudah ada perkembangan di dunia media sosial, gitu kan. Tentu jurnalis harus terus belajar, nggak boleh berhenti belajar. Iya, oke. Bang Yudis, metode atau mekanisme pelatihan yang diberikan saat ini di masing-masing media, apakah sudah up to date menurut Abang? Kalau kita misalnya TVRI itu ada lembaga diklatnya di pusat, kemudian akan secara bergiliran wartawannya akan terus dikirim ke Jakarta untuk mengikuti perkembangan. Nah, kalau yang Abang Yudis lihat sekarang misalnya di Sumatera Utara, apakah ini sudah memenuhi standar atau seperti apa? Ya, kalau dikatakan standar ya sangat-sangat jauh dari standar sebenarnya. Kita kan tidak tahu juga penilaian atau si metode yang digunakan masing-masing media. Yeah. Ini kan sifatnya internal gitu kan. Oke. Nah, jadi kita hanya bisa melihat ketika Ada tulisan? tulisan yang pertama. Dan juga perlakuan atau tingkah laku si wartawan di lapangan. Kita Yeah. juga bisa melihat itu. Bagaimana sih cara dia melaksanakan tugas jurnalistik. Yeah. Kan banyak sih cara-cara orang yang aneh-aneh kita lihat ya. Yeah. Yang sangat-sangat jauh dari yang namanya kaidah jurnalistik. Nah itu juga yang saya rasa sangat-sangat miris. Dan itu masih terus terjadi saat ini. Apalagi sejak kita diberi kebebasan. Walaupun kebebasannya dalam tanda kutip terikat ya. Yeah. Karena kan kita nggak bisa juga dikatakan media ini di Indonesia ini independen. Oke. Karena apa? Regulasi yang kita jalani sekarang juga diatur dalam politis, ya Iya. kan? Karena ada undang-undang pers, Iya. kan gitu kan? Nah itu, jadi kalau saya agak nggak bisa melihat secara langsung dari media per media. Oke. Tapi hanya bisa melihat mungkin gimana sih wartawan itu di lapangan. Baik. Itu dengan tulisannya Tolak yang ukurnya di terbitkan. sana begitu ya, benar. bagaimana hasil yang dilakukan oleh Ya, wartawan di benar. lapangan. Mbak Hairia, kalau kita bicara tentang saat ini berbagai latar belakang yang dimiliki oleh wartawan yang ada di Sumatera Utara atau jurnalis, perlukah kemudian menurut Mbak menurut Mbak Hairia itu latar belakang itu mungkin yang ini gitu loh, apa namanya, ada kaitannya dengan jurnalis begitu, apakah dia misalnya sospol, sosial politik atau dan lain sebagainya begitu. Ini kadang-kadang kan misalnya teknik tiba-tiba udah menjadi wartawan begitu. Ini sulit nggak sih biasanya meskipun ada kemampuannya untuk bisa menulis dan lain sebagainya gitu. Ya, sebenarnya jurnalis itu memang tidak harus latar belakangnya dia dari pendidikan sospol atau ilmu komunikasi ya, karena kan ini memang profesional gitu ya. Jadi dia dari latar belakang ekonomi, dia juga bisa menulis di medianya untuk berita-berita ekonomi, gitu kan. Juga misalnya dari latar belakangnya teknik gitu ya, bisa membuat program teknik di medianya gitu. Jadi tidak ada masalah dengan latar belakang pendidikannya, yang penting dia mempunyai kemampuan dalam membuat berita, itu yang pertama ya. Kemudian dia mengetahui, mengikuti kode etik jurnalistik, kemudian juga mengetahui peraturan-peraturan
di media itu seperti Undang-Undang Pers juga P3SPS Oke. kalau di penyiaran. Penyiaran. Iya. Ya. Bang Yudis, kalau kita bicara tentang kode etik jurnalistik ya, kode etik jurnalis itu, apakah juga sebagai ketua IWO sudah melihat ini dilakukan oleh seluruh wartawan yang ada, jurnalis yang ada gitu? Ya kalau bicara Kode etik ini kan penting ya. Benar, Kenapa benar. kode etik ini kadang-kadang yang memberikan hambatan bagi Ya. seorang wartawan atau jurnalis di lapangan, sehingga apa masalah demi masalah terus dihadapi begitu? Kalau bicara kode etik ini kan bagi seorang jurnalis ini kan rambu-rambu ya. Ya, Mas- rambu-rambu Iya, benar, ya. iya. Inilah yang mengawasin kita lah. Gimana kita berbuat, gimana kita melakukan tugas jurnalistik. Nah, jadi itu sebenarnya itu yang poin paling penting dalam menjalankan tugas jurnalistik. Nah, jadi setiap wartawan tidak sembarangan menjalankan itu gitu loh. Menjalankan apa sih mentang-mentang dia punya. Karena kita melihat ya, punya ID card udah bisa Punya. berbuat sesuka hati. Oke. Kadang-kadang tingkah wartawan malah lebih-lebih dari preman gitu loh. Yang namanya konfirmasi itu lebih-lebih dari preman gitu loh. Cara mengkonfirmasinya Iya, begitu ya? benar. Nah, etikanya nggak ada. Oke. Karena kan bicara etika, bicara kode etik. Nah, etik itu lagi kembali lagi. Gimana orang tidak mau konfirmasi juga ada hak loh gitu loh. Menolak konfirmasi. Jangan dicecar terus. Baik. Boleh dicecar. Itu kan juga yang penting ada usaha. Dia gitu. punya hak Dia juga punya untuk hak, menolak punya begitu hak ya? untuk menolak. Nah itu, jadi nggak perlulah sampai kadang kan kita lihat juga kejadian ada berantem lah sama narasumber ribut jadinya kan. Jadi agak-agak rancu kalau kode etik sampai saat ini saya melihat belum dijalankan sepenuhnya lah. Ya. Ya, Sependapatkah kemudian Bang Yudis dengan Mbak Hairiah yang katanya Kabid Diklat dan Kompetensi JTI tentang kode etik jurnalistik ini di lapangan? Apakah masih banyak juga ini lembaga-lembaga instansi atau instansi pemerintah dan swasta menyampaikan kepada IJTI, ini perlu dididik lagi dong jurnalisnya begini dan sebagainya. Nanti setelah pesan berikut ini kita dengarkan dulu satu penampilan dari Kekiustik berikut ini. Kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup dikalaku. Sekarang apalah artinya cinta, kalau hanya di bibir saja. Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi pengorbanan. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang, apalah artinya sayang tanpa kenyataan. Sekarang apalah artinya cinta, kalau hanya di bibir saja. Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi pengorbanan. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang, apalah artinya sayang tanpa kenyataan. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup tinggal laku. Sekarang apalah artinya cinta, kalau hanya di bibir saja. Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi pengorbanan. Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi pengorbanan. Ya, terima kasih pemirsa yang masih bersama kami di Tanggapan Publik dengan topik yang kita angkat, pentingnya ujian kompetensi bagi wartawan dengan narasumber Hairiah Lubis selaku Kabid Diklat dan Kompetensi
IJTI Sumatera Utara, dan Bang Teguh Yudhistira selaku Ketua IWO Sumatera Utara. Saya ke Mbak Hairia. Mbak Hairia, kalau kita bicara tentang apakah selama ini ada seperti sinyal lah kita katakan, meskipun nggak ada surat resmi begitu ke IJTI, yang menandakan bahwasanya masih perlu diadakan pemberian diklat kepada seluruh jurnalis meskipun sudah memiliki udah lulus dikatakan ujian kompetensi begitu. Ya, kalau secara resmi gitu ya belum ada gitu, tapi melalui pesan-pesan cara pribadi gitu ke kita gitu ada gitu. Misalnya ada informasi tentang jurnalis yang melakukan hal yang kurang memenuhi etika gitu. Nah, itu biasanya kita lakukan komunikasi ya dengan jurnalisnya gitu untuk menanyakan kenapa melakukan itu gitu. Kemudian juga kita kasih tahu supaya tidak melakukan itu lagi. Seperti itu. Ini menarik ini kalau untuk Bang Yudis. Bang Yudis ini kan wartawan online, Ikatan Wartawan Online, Ketua Ikatan Wartawan Online Sumatera Utara. Ini apakah pernah juga mendapatkan masukan dari masyarakat, dari instansi pemerintah dan swasta untuk kemudian wartawan online ini benar-benar bisa memberikan atau menyampaikan informasi yang benar begitu adanya. Apakah pernah selama ini terjadi? Atau mungkin karena gampangnya sekarang untuk membuat sebuah berita, merilis sebuah berita di online lebih dengan cepatnya begitu. Apakah ini perlu juga kehati-hatian sehingga ada masukan dari pihak lain begitu? Kalau gini ya, Bang Kerry, jadi organisasi kita itu kan lebih kepada individunya ya, kepada wartawannya ya, ikatan wartawan. Jadi kalau masalah kewartawannya kita selalu menekankan etika, selalu menekankan hal-hal yang bagaimana supaya kita dipandang positif oleh narasumber khususnya ya, karena itu yang paling utama kita temui ya. Tapi kalau ketika dia berlaku yang aneh, kita melihat kadang-kadang jadi masalah, jadi dilema ketika dia juga bertanggung jawab kepada medianya gitu loh. Ada ya media tertentu, media mungkin nggak banyak yang memang mengkhususkan wartawannya harus begini, targetnya begini kan gitu kan. Nah itu juga kita nggak bisa melarang itu karena dia kan bekerja di bawah payung media gitu loh. Kontra bukan gitu organisasi, iya. Jadi ya kontradiktif jadinya dengan maunya kita ya kan. Kita tekankan wartawan itu harus begini. Kan kita selalu kalau individunya kita tekankan. Kalau bawa nama organisasi, mereka tuh harus mematuhi rambu-rambu yang ada gitu dalam aturan yang ada di organisasi. Tapi kalau udah dicampur adukan dengan tanggung jawab di media, nah ini agak rancu gitu loh. Itu yang jadi masalah. Oke, Bang Yudis, kita pengen tahu juga ini, masyarakat pengen tahu juga dari Bang Yudis selaku Ketua IWO Sumatera Utara. Apakah semua wartawan lah kita katakan atau misalnya individunya yang ada di wartawan online itu sudah juga memiliki kompetensi, ujian kompetensi yang dibuat langsung oleh IWO atau masih juga bernaung di PWI atau IJTI begitu? Tapi memang ya sampai sekarang IWO itu belum tercatat menjadi konstituen Dewan Pers. Belum. Memang ada konflik lah ya di dalam internal ataupun mungkin dengan Dewan Pers ya. Mungkin ada masalah, kita juga nggak bisa buka ke publik ya masalahnya apa. Tapi yang jelas kalau untuk secara internal kita selalu secara reguler melakukan kegiatan pelatihan dan juga tetap kita patuh kepada undang-undang pers untuk berkegiatan atau melakukan tugas jurnalistik. Itu selalu kita tekankan. Makanya kalau ada masalah, ada juga beberapa masalah yang dialami oleh wartawan yang tergabung dalam IWO, masalah hukum termasuk masalah hukum. Jadi ya kita dengan cara kita seperti apa untuk menyelesaikannya. Nah itu. Jadi pada prinsipnya kita tetap patuh kepada undang-undang pers yang menjadi kiblat setiap jurnalis. Gitu ya. Tapi tetap ada kasus ya yang dihadapi kemudian bisa diselesaikan begitu, Bang Yudis? Ya alhamdulillah sampai sekarang ada kasus tapi bisa diselesaikan. Sampai sekarang nggak ada masalah lah pokoknya dalam setiap ketika ada kasus yang menimpa individu wartawan yang tergabung dalam IWO bisa kita selesaikan secara baik. Gitu. Oke. Mbak Aira, ini kita bukan banding-bandingkan, kita kan di JTI begitu ya, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia begitu ya. Nah sekarang kalau kita lihat kan wartawan online ini kan memang bukan mendominasi, tapi kan menjadi tantangan juga, karena mereka cepat begitu ya, cepat begitu, instan, langsung masyarakat bisa langsung tahu apa ini yang diberitakan gitu. Sementara kita di media elektronik ini kan butuh proses kan gitu ya, editingnya lah, buat naskah dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian tanggapan Mbak Aira? Tantangan kita nih? Iya.
Kalau media televisi sekarang juga sudah beradaptasi Oke. dengan media sosial ya. Jadi kan media televisi itu punya saluran-saluran di media sosial juga gitu ya, seperti di YouTube atau di Instagram gitu ya. Memang perkembangan media baru ini memang harus diikuti oleh Iya. media konvensional karena televisi sekarang sudah jadi media konvensional gitu. Kalau Benar. mau bisa terus eksis gitu di media gitu ya, memang harus mengikuti Kita harus ada perkembangan. konten media baru gitu Iya, ya. benar. Sekarang sudah banyak kan yang Iya. punya aplikasi online gitu. Ada TikTok, Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Ada Iya. banyak sekali. Kita media penyiaran itu memang harus mengikuti perkembangan. Iya. Meskipun banyak orang menyebutkan di luar sana, kadang-kadang mengatakan bahwasanya rilis online ini belum tentu kebenarannya. Tapi kita pantas mengapresiasi mereka dengan kecepatan ketelitian begitu. Perlu nggak diapresiasi? Ya, kecepatannya perlu diapresiasi, tapi verifikasinya itu yang Verifikasinya, paling penting. saya sampaikan Iya, ke benar. Pak Iwo ini. Iya. Pak Iwo verifikasi, menurut banyak pihak ini seperti apa tanggapannya, Bang Yudis? Ya, setiap wartawan juga dituntut ya untuk menyiarkan berita yang validasinya jelas gitu kan. Jadi bukan hanya telan, kalau istilah kita telan bulat-bulat segala informasi. Iya. Gitu. Ini jadi masalah. Ya, jadi masalah siapa? Bukan hanya wartawannya, medianya juga. Dan akhirnya media Pemilik itu, media online iya, yang medianya juga dianggap tidak kredibel. Iya. Hanya menyebar hoax. Nah, ini jadi masalah. Nah, makanya kita selalu di IWO selalu menekankan itu, hati-hati dengan berita yang tidak jelas. Karena ada beberapa wartawan juga yang tersandung masalah itu. Untungnya narasumbernya atau yang dalam tanda kutip yang ditembak mungkin dalam masalah itu masih legowo gitu loh, masih bisa ngomong secara baik lah gitu, bisa melakukan mediasi. Nah, tapi kan kalau ada orang yang mungkin dia paham hukum atau mungkin dia public figure yang mungkin keberatan dengan berita kita, ini kan jadi masalah. Iya. Jadi ribet kan jadinya Iya. urusannya. Nah itu, jadi pokoknya validasi setiap berita apapun harus wajib dikonfirmasi. Iya. Nah, jangan sampai telan bulat-bulat, itu aja pesan saya. Bang Yudis kan juga berangkat dari media konvensional kan begitu ya, dari televisi juga dulunya. Iya. Nah sekarang sudah merambah ke Ikatan Wartawan Online. Ya ini kan memang suatu hal yang baru. Tapi masih mengapresiasi nggak sih media konvensional ini Bang Yudis? Artinya dengan setiap berita yang disampaikan di rilis itu adalah memang sudah terverifikasi. Ya, Tanggapannya seperti apa sekarang ini? Sama-sama aja kok Bang, bisa aja. Artinya ini dari hati yang paling dalam. nggak bisa juga kalau saya. Kalau saya Karena berangkat dari media Iya. konvensional, Iya. saat ini merambah ke IWO di online begitu Iya. ya. Karena kan gini, yang pertama kali ketika kita terjun menjadi insan pers itu harus berpikiran kritis kan gitu kan. Kritis, ya. Setiap informasi yang masuk itu nggak bisa ditelan bulat-bulat, nggak bisa langsung kita muat. Karena apa? Kita harus berpikir yang terburuknya dulu dipikirkan. Jangan berpikir tentang manisnya gitu. Kalau manisnya mau Kalau gampang, cari pentingnya ketenaran gitu. gampang kan Iya. gitu. Iya, Tapi urusan kita kepolisian nggak tahu, gimana? iya. Apalagi Dampaknya, ya. undang-undang ITE itu terus-terus dimata-matain kan gitu kan. Jangan sampai gara-gara sur-sur kita sendiri aja ya kan jadi masalah di belakang Naikkan hari. rating. Iya, itu yang jadi masalah, sering loh gitu wartawan. Tapi ya kayak sekarang ini lagi ribut yang dengan istri gubernur itu kan sekarang lagi bergulir di pengadilan negeri, kan jadi masalah juga wartawan media online itu kan. Iya. Ya karena apa, kita nggak tahu lah ya ada intervensi atau apa. Terlepas dari itulah, yang jelas itu udah masuk ke ranah hukum. Baik. Itu yang jadi masalah, itu yang harus kita hindari. Oke. Walaupun wartawan itu memang tidak gimana ya, macam makan sayur tanpa garam kalau nggak ada tantangan kan gitu Benar kan. ya. Kadang-kadang biasa-biasa Iya, itu biasa juga aja. nggak ada seninya begitu ya. Nggak ada seninya jadi jurnalis kan gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat ini Mbak Hairiah, kan ada saat ini mungkin ada kasus ya meskipun sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Ada kasus yang dihadapi oleh wartawan di Sumatera Utara itu, ada 5 orang kalau nggak salah ya. Ini bagaimana kemudian peran IJTI sendiri untuk ikut memberikan pendampingan kepada teman-teman yang menghadapi masalah ini? Ya, IJTI terus melakukan pendampingan ya. Kemarin sudah melakukan ini juga menjumpai berbagai pihak gitu untuk bagaimana permasalahan ini bisa diselesaikan. Kita punya divisi hukum dan HAM gitu yang menangani permasalahan-permasalahan yang terkait dengan jurnalis Oke. gitu. Intinya ya
setiap orang itu harus paham gitu bahwa jurnalis ini ketika bekerja dia dilindungi oleh undang-undang Undang-undang, pers iya. gitu. Jadi banyak orang yang nggak paham itu sehingga menghalang-halangi gitu ya jurnalis yang sedang bekerja gitu. Nah, dengan adanya kita melakukan advokasi kepada jurnalis ini jadi edukasi juga ya gitu bagi masyarakat bahwa jurnalis itu memang harus dipahami gitu, bahwa pekerjaannya itu memang ada gitu. Memang untuk kepentingan publik seperti itu, tidak boleh dihalang-halangi. Oke, tapi setelah dilakukan melihat kasus ini, memang benar-benar apakah memang wartawan kita ini memang sudah melakukan kode etik yang benar di lapangan begitu? Ya, dari yang kita kita telusuri gitu, wartawannya sudah melakukan tugasnya Iya. gitu. Oke, baik. Kalau begitu, Bang Yudis, ini kan yang selama ini kan mencuat begitu ke permukaan, viral begitu, ketika misalnya wartawan-wartawan media konvensional ini misalnya, atau wartawan cetak yang mungkin yang terus mencuat mungkin ke permukaan ketika menghadapi masalah. Apakah kemudian wartawan online juga tidak terlepas daripada tantangan itu? Ya, Tapi tidak mencuat aja begitu. sebenarnya sama. Kalau bicara Tantangan. tantangan ya semua wartawan mungkin sama ya tantangannya ya. Ya. Ya tergantung gimana cara kita meramu atau gimana kita menghadapinya atau kita menjalaninya. Ya. Tapi yang jelas kalau bicara online mungkin lebih besar tantangannya ya. Karena tadi saya bilang tadi masalah undang-undang ITE. Ketika bicara konvensional banyak tahapan yang harus dilalui ya. Oke. Misalnya hak jawab, hak. Memang media online juga begitu. Cuman kadang-kadang orang lebih cenderung menggunakan undang-undang ITE kalau dia merasa dijelekkan atau difitnah gitu Iya. loh. Nah ini yang jadi dilema karena apa? Polisi juga kadang-kadang ada polisi yang tidak mau mengedepankan undang-undang pers. Dia lebih kepada pidananya. Pidana, Nah itu. Nah ini jadi ribet gitu loh. Harusnya kan kita kan bekerja di bawah undang-undang pers walaupun kita harus patuh dengan undang-undang pers Ya. terkait aturan-aturan dan juga apa yang wajib kita jalani gitu loh. Nah itu. Jadi kalau saya bicara tantangan media online mungkin lebih besar dibandingkan itu. Karena saya pernah juga mengalami ketika saya kerja di media konvensional, saya malah dilaporkan di undang-undang ITE gitu. Jadi masalah gitu. Nah itu. Jadi Tapi bisa diatasi kan begitu ya? ya terpaksa untung alhamdulillah ada relasi gitu. Kembali lagi dari relasi gitu. Iya, Wartawan itu kan memang ya, punya relasi baliknya ke kuat situ kan gitu ya. Mungkin kalau polisi ya mungkin di atasnya lah jenderal gitu. Baik. Semakin menarik ini. Buat Mbak Arya dan juga Bang Yudis. Bang Yudis perlu nggak menurut Abang nanti misalnya lembaga atau organisasi kewartawanan seperti PWI, IJT itu bisa dibuat komisioner nggak sih? Perlu nggak sih dibuat komisioner gitu ya? Atau misalnya lembaga ya udah begitu aja terus kita di bawah PWI aja begitu. PWI itu namanya tetap PWI gitu. Apakah menurut Mbak Arya dan juga Bang Yudis perlu nggak ini nanti dijadikan jadi komisioner gitu? Kalau saya Melihatnya seperti apa? ya, kalau selama ini memang kan Dewan Pers itu kan lahirnya juga dari adanya Undang-Undang Pers, ya. tahun 99 gitu ya. Jadi dari situ kemudian dibentuk peraturan-peraturan untuk pers ini gitu. Kalau saya melihat memang ada pembedaan gitu profesi jurnalis ini dengan profesi yang lainnya gitu, sehingga dia itu berada di bawah Dewan Pers gitu untuk melakukan uji kompetensinya. Kalau saya melihat sih memang masih penting ya di bawah Dewan Pers. Masih penting di bawah Dewan Pers. Masih. Bagaimana pandangan Bang Yudis? Masih penting di bawah Dewan Pers atau kita memang harus membentuk sebuah komisioner gitu? Apanya yang di bawah Dewan Pers nih? Uji Media. kompetensi. Uji kan. kompetensinya. Nah ini jadi Tapi sesaat lagi Bang Yudis ya. Oh, iya, Kita iya. mau hibur dulu Bang Yudis dan Iya, Mbak iya, Airiah iya. nih. Silahkan ke akustik dengan hiburannya dulu. Satu lagu yang menarik ini. Kalau ini lagu daerah nih. Ramba dia, ramba munada ito rio rio, ramba na poso, marga dia, marga munada ito uso uso, naso umbo to ala tipang tipang tipang, polo
Ya, terima kasih pemirsa yang masih menyaksikan tanggapan publik dengan topik yang kita angkat, pentingnya ujian kompetensi bagi wartawan. Bang Yudis, penting nggak sih ujian kompetensi itu masih terus di bawah Dewan Pers? Kemudian, menurut Abang bagaimana kemudian kalau Dewan Pers ini dibuat jadi komisioner? Bisa nggak sih? Jadi gini, menambahin apa kata Kak Airia tadi ya, kalau saya melihat Dewan Pers itu kan ada karena Undang-Undang Pers, gitu kan. Jadi kan Undang-Undang Pers itu produk pemerintah, ya kan. Kalau saya melihat Dewan Pers sebenarnya jangan lagi ngurusin kompetensi lah gitu loh. Dewan Pers ya, dia kan payungnya seluruh jurnalis ya, payung seluruh media. Jadi yang diurusin apa nih menurut Bang Yudis? Karena gini, kalau bicara Dewan Pers itu menjalankan juga produk pemerintah, kenapa tidak diserahkan aja masalah sertifikasi itu ke LSP, BNSP. BNSP. Gitu. Karena yang jelas memang badan ya, bukan sekedar ad hoc malah badan gitu loh. Nah, Dewan Pers biarlah kembali kepada fungsinya untuk mengontrol media gitu loh. Tapi kalau urusan sertifikasi serahkan aja ke memang yang sudah ada. Karena di situ juga menyangkut profesi kan, Badan Nasional BNSP kan, sertifikasi profesi ya kan. Nah, jadi terus kan ini jangan biasakan juga, ya mungkin masukan kepada pemerintah, jangan biasa main di ranah abu-abu kita melihatnya. Karena kita melihat Dewan Pers ini menjalankan produk pemerintah tapi ngaku independen. Nah itu juga jadi masalah. Harusnya ketika ujiannya nggak independen, tapi ketika profesinya independen, maunya begitu ya. Independen. Gini aja, mending memang seperti yang kata Bang Kerry, kalau memang mau dijadikan komisioner, mau dijadikan badan ad hoc, ya jadikan aja gitu loh. Jadi jelas kita mau di ranah mana gitu. Memang di bawah pemerintah atau tidak gitu. Kalau memang tidak, lepaskan embel-embel semua gitu. Memang boleh. Kita tidak bisa terlepas dalam kehidupan sehari-hari, lepas dari undang-undang yang menjadi produk pemerintah, ya kan? Tapi kalau dalam masalah Dewan Pers ini, saya berharap bisa ditinjau ulang, bisa dipikirkan ulang, atau bisa dirembukan bersama. Supaya ini mau sebenarnya apa sih fungsi pers yang sebenarnya? Gimana sih yang namanya independen? Nah itu aja mungkin saya, itulah masukan dari saya. Baik. Mbak Hairiah dan juga Bang Yudis, setuju nggak sih kalau oke lah kita katakan tetap kita berada di bawah Dewan Pers, tetapi bagi jurnalis atau wartawan yang sudah memiliki ujian kompetensi, khususnya mungkin yang utama, bisa diberikan tambahan masukan dari pemerintah, gitu. Setiap orang yang sudah punya sertifikat, dia adalah punya sertifikat utama, begitu ya. Nah, perlu nggak menurut Bang Yudis dan Mbak Hairiah mendapatkan bantuan dari pemerintah atas sertifikasi? Namanya sertifikasi, berarti sudah kompetensi dong, udah kompeten kayak dong. Guru ya, kayak guru ya. Iya, artinya ada nggak usah banyak-banyak deh gitu misalnya. Kita nggak usah cerita dari yang muda. Oke, muda mungkin banyak ya, yang muda atau media banyak gitu ya. Kita cerita untuk mungkin yang utama gitu ya. Yang utama ini kan memang sudah berkompeten, yang kemudian inilah calon-calon yang memegang bisa menjadi pemret di sebuah perusahaan atau media begitu ya. Menurut Mbak Hairiah dan Bang Yudis, perlu nggak sih bantuan dari pemerintah atau misalnya sekedar ini sertifikasinya loh setiap bulan dapat sekian begitu loh. Biar itu benar-benar berharga gitu. Tanggapannya. Ya, kalau saya nanti kalau ada kayak dari pemerintah, dana dari pemerintah gitu, takutnya nanti jadi nggak independen gitu ya. Gitu jurnalisnya. Kembali lagi ke sana. Ya. Kembali lagi. Tapi harusnya itu jadi tanggung jawab perusahaan medianya kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya jurnalisnya sudah kompeten gitu ya, lihat ada dia apakah dia muda, media atau utama, mungkin perusahaan media itu perlu memberikan apresiasi ya untuk jurnalis itu. Iya. Gitu. Bang Yudis, apakah medianya yang perlu menambah memberikan apresiasi, apakah dalam bentuk misalnya apresiasi dalam bentuk tambahan salary atau misalnya uang saku dan lain sebagainya, atau perlu dari pemerintah? Kalau dari pemerintah mungkin kita nanti nggak independen lagi. Kan kalau ujian kan misalnya ujian kompetensi kan ada dana hibah turun kan gitu dia. Oke, bagaimana tanggapannya lagi nih? Ya gini ya, mungkin bisa dicari formula atau kata-kata yang lebih tepat ya. Kalau bicara independen ya, bicara independen mungkin jangan independen lah bahasanya, apa kira-kira yang kita bisa menyelamatkan wajah pers ketika disinggung masalah independen gitu loh. Itu aja kalau menurut saya. Karena apa? Kemarin waktu tahun 2022 sebelum Bu Nini itu jadi ketua Dewan Pers juga mengatakan tolong kepada PMK-PMK itu Pemprov memberikan insentif kepada media yang sudah terverifikasi. Ini juga kita dengarnya agak miris ya. Karena apa? Ya kok jadi seperti itu gitu loh. Kesannya kita kok dalam tanda kutip ngemis gitu jadinya kan. Tapi kita selalu menggaungkan independen ya kan. Nah jadi
saran saya sih cari aja lah kata-kata lain, dan juga memang harus kita tidak bisa juga mengelak bahwa pemodal terbesar itu, anggaran terbesar untuk menjadi nyawa media itu ya dari APBD APBN. Iya. Jadi agak susah memang memilah-milah loh. Ini media independen, ini anggarannya dari ini. Karena kan pemasukan dari swasta juga tidak begitu besar Iya. gitu loh. Sementara kan nyawa dari media itu iklan kan gitu kan. Iya. Mungkin kerjasama editorial segala macam kan gitu kan. Tapi kalau bicara hanya pemasukan dari lain-lain, aduh agak berat memang bicara itu. Oke, berarti sama-sama nggak setuju sebenarnya ya. Iya. Walaupun ada mungkin bahasanya diganti lah begitu ya. Nggak apa-apa Bang, di bawah payung pemerintah aja udah nggak masalah. Nggak masalah. Ini kan pandangan begitu ya. Iya, ini kan pandangan kan Tapi begitu. ada apresiasi Iya. gitu ya untuk yang Atau mungkin yang entah ada sudah setahun sekali ada bentuk kompeten. apresiasi aja kan gitu ke setiap media yang dikasih, jangan per orang tapi mungkin ke media-media yang sudah terverifikasi gitu ya. Oke, Mbak Iria, kalau begitu kalau tadi Bang Yudis mengatakan seharusnya sertifikat itu dikeluarkan oleh BNSP begitu. Iya. Tanggapannya. Ini kan mau jadi calon asesor nih. Iya, iya. Salah satu asesor hebat nanti, asesor muda dari Sumatera Utara, Mbak Iria. Gimana pun tanggapannya nih? Kalau ada selah-selah seperti ini atau mungkin informasi kata-kata seperti ini dari teman-teman Bang, pers. BNSP pun harusnya asesornya wartawan juga. Gitu. Iya, Makanya karena ini dia. profesinya Oke, maksudnya gini. karena Oke, leg Bang. spesialis, leg Iya. spesialis. Oke, Bang, nggak apa-apa. Memang Iya. keluar dari BNSP. Iya. Saya dong ke sana. Kan Iya, gitu dia, itu spesialisnya dia. gitu. Iya, Tanggapannya iya. gimana nih? Ya, sebenarnya ada juga profesi di dunia penyiaran gitu yang disertifikasi oleh BNSP gitu. Jadi ada beberapa yang tidak diuji oleh Dewan Pers gitu. Jadi sebenarnya Apa-apa aja tuh? ya, jadi misalnya yang di bagian produksi gitu di studio gitu ya, yang membuat program masak-masak atau apa gitu. Nah, Kuliner atau gitu ya? gitu ya, dan pokoknya yang di bagian produksi. Nah, itu bukan Dewan Pers yang menguji gitu, tapi BNSP. itu BNSP gitu. Nah, jadi Dewan Pers ini karena memang dia itu lahir karena Undang-Undang Pers Undang tadi gitu, tentu dia memang melingkupi itu permasalahannya yang dia kelola. Jadi yang diuji itu ada reporter, kemudian misalnya kalau di TV ya, kameramen, editor gitu, karena fungsi-fungsi pekerjaan ini terkait dengan pekerjaan jurnalistik gitu, sehingga memang dia kalau dari pelatihan gitu yang saya ikutin, memang itu penting gitu dilakukan oleh Dewan Pers karena memang bidangnya si Dewan Pers tadi memang mengurusi persoalan media tadi. Gitu. Oke, baik. Bang Yudis, kalau begitu, oke lah. Tanggapan Mbak Iria tadi apa nih? Kalau Bang Yudis katakan. Mau ditanggapi? Karena nggak semua sertifikasi itu dikeluarkan oleh Iya. Dewan Pers, Iya. begitu ya. Karena memang ada juga hal-hal yang dikeluarkan oleh BNSP, seperti misalnya produksi-produksi yang dilakukan oleh media itu sendiri atau televisi itu sendiri. Nah itu jadi harus tinggal pemerintah kan punya kuasa untuk melakukan itu gitu loh. Tinggal Harusnya satu pintu, begitu? Iya, satu pintu aja BNSP. BNSP setelah mengeluarkan sertifikat setelah LSP melakukan pengujian kan gitu Iya. kan. Nah jadi kan apa-apa wartawan yang menjadi asesor di Dewan Pers dibawa ke BNSP gitu. Mungkin itu kita lebih lebih bangga. Lebih punya marwah bangga, begitu punya ya? marwah karena apa? Lambangnya jelas Garuda kan. BNSP ketika keluarin sertifikat lambangnya jelas Garuda. Dan dia badan gitu loh. Bukan ad hoc, bukan Dewan Pers yang aku lihatnya masih walaupun diatur dalam Undang-Undang Pers ya, keberadaan Dewan Pers itu. Nah itu, jadi kita berharap ke depan adalah yang di DPR lah ya terutama ya, yang menggodok itu adalah pertimbangan-pertimbangan tertentu supaya media ini juga lebih punya marwah, punya harga diri. Iya. Terkait masalah sertifikasi yang saya lihat masih menjadi polemik ya, itu aja ya masalahnya ya. Penilaiannya juga nggak jelas. Betul. Tapi Bang Yudis, menurut Abang perlu nggak sih lebih banyak asesor yang di bawah Dewan Pers ini, sehingga nanti ini bisa lebih memberikan pemahaman yang hebat kepada para wartawan kita, sehingga memang benar-benar bisa menjadi wartawan yang profesional. Ya kalau udah Semakin banyak asesor kita begitu. iya sangat-sangat perlu itu, sangat-sangat perlu karena itu yang menjadi apa ya? Jadi patokan ya atau penilaian. Mereka yang berhak menilai. Wartawan itu dikatakan wartawan profesional, kredibel, capable, itu juga menjadi yang
gimana untuk memperbaiki dunia jurnalistik di tanah air. Itu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita berharap ke depan juga ada penilaian tertentu, ada atau reward bagi para asesor supaya apa? Supaya juga untuk memperbaiki dunia jurnalistik. Iya, Nah, ini itu. nampaknya bisa mengarah ke arah Iya. arah asesor nih. Memang orang hebat ya. Oke. Kita doakan nanti Bang Yudis Kita bisa doakan, menjadi Kak asesor, Arya oke. jadi ini, Asesor kan. berikutnya, asesor laki-laki dari Sumatera Utara. Iya. Ya, Mbak Hairiah, ini apa nih mau disampaikan? Kita udah sampai di penghujung acara ini ya. Apa ini mau disampaikan kepada seluruh jurnalis, wartawan yang ada di Sumatera Utara yang sedang menyaksikan acara kita hari ini? Meskipun nanti mungkin bisa disaksikan lagi nanti di media sosial, acara yang sudah kita lakukan secara live ini. Apa ini harapannya kepada semua pelaku-pelaku jurnalis ini, supaya memang bisa benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik, kemudian bisa menjadi profesionalisme, begitu ya. Profesional dalam melakukan tugasnya, kemudian kita juga mendapatkan apresiasi, karena kita sebagai social control bagi pemerintah, juga bagi masyarakat. Gitu. Ya, oke. Jadi jurnalis itu harus melakukan kerja-kerja jurnalistik dengan profesional. Ingat, kompetensi itu ada 3 ya. Gitu. Jadi yang pertama awareness, kesadaran bahwa sebagai jurnalis itu punya tugas untuk menyuarakan kepentingan publik, menyuarakan yang tidak bersuara, gitu. Kemudian mempunyai networking. Kemudian yang lainnya, jurnalis itu harus punya knowledge, ya, pengetahuan yang cukup gitu, dengan selalu meningkatkan kemampuan dengan pelatihan-pelatihan dan sebagainya, dan juga punya skill gitu, sehingga menjadi dia benar-benar bisa menjadi jurnalis yang memang kompeten, profesional, dan dari semua ketiga kompetensi itu yang harus selalu dijunjung tinggi adalah selalulah bekerja dengan mengedepankan kode etik jurnalistik. Mengedepankan kode etik jurnalistik. Iya. Tapi satu lagi tambahan bagi para jurnalis atau wartawan yang belum mengikuti UKW, apa nih saran dan harapannya? Ya, bagi jurnalis yang belum mengikuti UKW, segera coba dicari kesempatan untuk bisa ikut UKW atau UKJ gitu, karena ya banyak media yang tidak melakukan pelatihan gitu bagi jurnalisnya gitu. Tapi kalau misalnya kita ikut UKW, UKJ itu pasti ada pelatihan yang diberikan. Kita diberitahu bagaimana sih menjadi jurnalis yang profesional itu, bagaimana sih kode etik jurnalistik yang selama ini banyak jurnalis itu nggak tahu gitu ya tentang itu, atau nggak mau tahu karena dia sehari-hari sibuk gitu mencari berita gitu. Kemudian jurnalis juga tingkatkan diri secara pribadi gitu. Jadi jangan menunggu. Jangan menunggu misalnya tunggu disuruh perusahaan untuk ikut pelatihan gitu. Sekarang ada banyak sekali tempat untuk belajar di YouTube, ada banyak sekali tuh. Kalau kita mau belajar jurnalistik, mau belajar menulis apa? Menulis features, menulis berita straight news, menulis dokumenter gitu, membuat dokumenter. Itu tinggal klik aja gitu ya. Semuanya bisa dapat. Jadi tingkatkan diri, kemudian patuhi kode etik jurnalistik. Kembali lagi ke sana. Ya. Baik, Bang Yudis, ini di penghujung acara, apa nih harapan Abang juga kepada seluruh wartawan, jurnalis yang ada saat ini di Sumatera Utara supaya bisa benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik, mengedepankan kode etik jurnalis, kemudian kita bisa benar-benar mendapat apresiasi dari semua pihak. Karena tugas ini penting, Bang Yudis. Tanpa kita juga, masyarakat juga kurang bisa diliterasi, begitu ya. Silakan. Kalau bagi saya menjadi wartawan itu ya, bagi saya pertama kali itu bakat ya. Kalau yang namanya dunia pendidikan, latar belakang pendidikan itu penunjang ya. Iya. Penunjang. Jadi sebelum terjun ke dunia jurnalistik ini, semestinya setiap calon wartawan itu memahami dulu aturan-aturan lewat undang-undang pers. Itu dulu pahamin. Karena apa? Kita melihat banyak ketika orang mentasbihkan dirinya sebagai seorang wartawan, kita lihat, waduh, udah kalah. Aparat kalah kan gitu kan, preman kalah. Nah itu, jadi itu yang pertama kali. Karena apa? Nggak bisa juga kita mengenyampingkan bahwa orang melihat sesuatu itu dari covernya gitu. Itu yang pertama kali dilihat sebelum memasuki ke dalam isinya gitu kan. Nah jadi pesan saya bagi wartawan, pahami dulu lah sebelum terjun undang-undang pers itu. Karena disitulah mengatur juga perilaku kita sebagai seorang insan jurnalis.
Nah, jadi pesan saya ya semoga itu bisa dipahami, kode etik dipatuhi, dan juga jalankan secara profesional. Baik. Nah, Terima kasih Bang Yudhistira, Teguh Yudhistira selaku Ketua IWO Sumatera Utara. Sudah hadir di TVRI Sumatera Utara. Terima kasih Mbak Hairia Lubis selaku Kabid Diklat dan Kompetensi IJTI Sumatera Utara dan calon asesor juga dari Sumatera. Kita bangga ya Bang Yudhis ada wanita cantik dari Sumatera Utara masih muda jurnalis Iya, iya. menjadi Calon asesor. asesor, ya. Mudah-mudahan nanti masuk BNSP. Iya. Seperti kata Bang Amin, Yudhis. Tapi amin. menarik nih, Iya. kalau Bang Yudhis tadi jadi katakan komisioner. ya, tadi Bang Yudhis tadi katakan kalau perlu semua wartawan dan calon wartawan itu harus bisa benar-benar memahami undang-undang pers. Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Mbak Hairia, di mana seluruh wartawan atau jurnalis harus mengedepankan yang namanya kode etik jurnalistik. Karena kalau kedua hal itu dipahami oleh wartawan, bukan tidak mungkin dan pasti kita akan mendapatkan apresiasi dari semua pihak atas profesi yang kita lakukan. Selamat sore, sampai jumpa dan sebelum kita berpisah, inilah persembahan dari Q-Stick. Jangan dulu, janganlah